Pernahkah kamu merasa justru keluarga sendirilah yang paling sering melukai hatimu? Sudah berusaha berbakti, membantu tanpa pamrih, mengalah demi kedamaian, tapi tetap saja disalahkan, diremehkan, bahkan difitnah. Anehnya, banyak yang lahir di weton pahing mengaku mengalami pola yang sama. Bukan sekali dua kali, tapi berulang sejak kecil hingga dewasa. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada rahasia gaib yang tersembunyi dalam garis weton pahing yang selama ini tak pernah kita sadari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya Jawa. Selamat datang di channel ini, tempat kita bersama-sama mengupas rahasia weton, primbon, dan makna kehidupan yang sering tersembunyi di balik peristiwa sehari-hari. Di sini kita tidak sekadar membahas ramalan, tetapi juga memahami filosofi dan pelajaran hidupnya. Jika kamu merasa konten seperti ini bermanfaat dan membuka wawasan, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita bisa terus berbagi energi positif dan kebijaksanaan bersama. Dalam perhitungan primbon Jawa, weton pahing dikenal memiliki energi yang kuat, tegas, dan cenderung panas secara batin. Pahing membawa unsur api yang melambangkan keberanian, daya juang, dan keteguhan hati. Orang yang lahir di hari pahing biasanya bukan tipe yang mudah menyerah. Sejak kecil, mereka sudah terlihat berbeda, entah lebih mandiri, lebih keras kepala, atau justru lebih dewasa dibanding teman sebayanya. Weton pahing sering tumbuh dalam situasi yang menuntut mereka untuk cepat belajar tentang kehidupan. Tidak sedikit yang sejak kecil sudah terbiasa menahan perasaan, memendam kecewa, dan memilih diam demi menjaga suasana tetap damai. Mereka bukan tidak punya emosi, justru sebaliknya, perasaannya dalam dan sensitif. Namun mereka lebih memilih kuat di luar, meski rapuh di dalam. Secara watak, pahing memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Jika diberi amanah, ia akan mengerjakan sepenuh hati. Jika diminta membantu, ia jarang menolak. Bahkan seringkali ia membantu tanpa diminta. Inilah yang membuat banyak orang menggantungkan harapan padanya. Ia menjadi penopang keluarga, sandaran masalah, tempat mengadu, bahkan kadang menjadi tulang punggung dalam situasi sulit. Namun, di balik kekuatan itu, ada sisi yang jarang terlihat. Karena dianggap kuat, pahing sering tidak diberi ruang untuk mengeluh. Karena terlihat mampu, ia jarang ditanya kabarnya. Perlahan, ia terbiasa memikul beban sendirian. Ia belajar bahwa tidak semua orang memahami hatinya. Energi dominan dalam diri pahing juga membuatnya tampak berwibawa. Tanpa sadar, auranya memancarkan kepemimpinan alami. Dalam lingkungan keluarga, hal ini bisa memunculkan dua reaksi, dihormati atau justru ditakuti dan tidak disukai. Terutama jika ada anggota keluarga lain yang merasa tersaingi. Inilah titik awal yang sering tidak disadari. Karakter kuat yang seharusnya menjadi berkah justru bisa memicu gesekan. Bukan karena pahing berbuat salah, tetapi karena energinya begitu terasa. Ia seperti api, menghangatkan jika didekati dengan bijak, tetapi terasa menyilaukan bagi yang belum siap. Dan dari sinilah, kisah tentang mengapa weton pahing sering disakiti keluarga sendiri mulai menemukan akarnya. Secara logika dan harapan, keluarga adalah tempat paling aman. Tempat pulang ketika dunia terasa keras. Tempat berbagi tanpa takut dihakimi. Namun, bagi sebagian weton pahing, realitanya sering berbeda. Justru di lingkungan terdekat itulah ujian batin paling berat datang. Mengapa bisa demikian? Dalam sudut pandang primbon Jawa, setiap weton membawa energi tertentu yang mempengaruhi dinamika hubungan. Pahing dikenal memiliki daya tekan batin yang kuat dan aura dominan.
Ia bukan hanya pekerja keras, tetapi juga punya pendirian yang sulit digoyahkan. Ketika ia yakin pada sesuatu, ia akan berdiri teguh. Sifat inilah yang kadang tanpa sadar memunculkan rasa tidak nyaman pada orang lain, terutama mereka yang belum matang secara emosi. Di dalam keluarga, persaingan seringkali tidak terlihat jelas. Bukan persaingan terang-terangan, tetapi persaingan halus. Soal perhatian orang tua, soal pencapaian, soal siapa yang lebih berhasil. Ketika Pahing mulai menunjukkan kemandirian atau keberhasilan, tidak semua anggota keluarga siap menerimanya dengan lapang dada. Ada yang diam-diam merasa tersaingi. Ada yang merasa posisinya terancam. Ada pula yang merasa bayangannya tertutup. Akibatnya, muncul perlakuan-perlakuan yang menyakitkan. Pahing mungkin sering disalahkan atas hal yang bukan sepenuhnya kesalahannya. Ia bisa menjadi kambing hitam saat terjadi konflik. Bahkan kadang ia difitnah atau diputarbalikkan ceritanya. Ironisnya, semua itu terjadi di lingkaran yang seharusnya memberi perlindungan. Secara psikologis, orang yang tampak kuat sering dianggap tidak butuh pembelaan. Ketika Pahing mampu berdiri sendiri, keluarga mungkin berpikir ia tidak memerlukan dukungan emosional. Lama-kelamaan, ia terbiasa menerima perlakuan yang tidak adil tanpa banyak protes. Ia memilih diam demi menjaga harmoni. Namun, diam bukan berarti terluka. Dari sisi energi spiritual, aura Pahing yang tegas kadang memantulkan kembali ketidakstabilan orang lain. Orang yang menyimpan rasa iri atau dendam bisa merasa tersentil hanya dengan kehadiran Pahing. Tanpa sadar, mereka melampiaskan ketidaknyamanan itu dalam bentuk sikap dingin, sindiran, atau bahkan permusuhan. Yang paling menyakitkan adalah ketika Pahing sudah berkorban banyak untuk keluarga. Waktu, tenaga, bahkan materi. Namun tetap dianggap kurang. Seolah apapun yang ia lakukan tidak pernah cukup. Disinilah batin Pahing diuji paling dalam. Namun perlu dipahami, bukan berarti semua keluarga berniat jahat. Seringkali ini adalah pertemuan antara energi kuat dan ketidaksiapan emosi. Ketika tidak ada kesadaran dan komunikasi yang sehat, gesekan menjadi luka. Dan bagi weton Pahing, luka itu bukan sekadar peristiwa, melainkan bagian dari perjalanan jiwa yang lebih besar. Jika kita melihatnya hanya dari sisi logika, konflik keluarga bisa dijelaskan dengan perbedaan karakter, kecemburuan, atau komunikasi yang buruk. Namun, dalam sudut pandang primbon Jawa dan filosofi leluhur, ada lapisan lain yang lebih dalam. Lapisan energi dan garis keturunan. Dalam ajaran Jawa kuno, setiap anak yang lahir membawa tugas jiwa. Tidak semua anak lahir hanya untuk menikmati kehidupan yang nyaman. Ada yang lahir sebagai pembawa keseimbangan. Ada yang lahir sebagai penanggung beban karma keluarga. Dan dalam banyak kisah primbon, weton Pahing sering dikaitkan dengan peran ini. Pahing dipercaya memiliki energi pembersih. Artinya, ketika dalam satu garis keluarga terdapat konflik lama, dendam turun-temurun, atau kesalahan masa lalu yang belum selesai, maka jiwa yang kuat akan lahir untuk menetralkannya. Jiwa itu biasanya memiliki daya tahan batin tinggi, sabar, dan mampu menanggung tekanan besar. Ciri-ciri ini sangat lekat dengan Pahing. Itulah sebabnya hidup Pahing sering penuh ujian, terutama dari lingkaran terdekat. Bukan karena ia paling lemah, tetapi justru karena ia paling kuat. Dalam konsep spiritual Jawa, energi negatif yang belum terselesaikan cenderung menempel pada jiwa yang mampu mengolahnya. Seolah-olah semesta memilihnya sebagai penyeimbang. Mungkin kamu pernah mendengar ungkapan, anak yang paling sabar biasanya paling banyak diuji. Dalam konteks ini, Pahing sering berada di posisi itu. Ia menjadi tempat pelampiasan emosi keluarga. Ia menjadi penahan konflik agar tidak semakin besar. Ia mengalah, bukan karena tidak mampu melawan,
tetapi karena nalurinya memilih meredam daripada memperkeruh. Ada pula kepercayaan bahwa pahing membawa garis kepemimpinan leluhur. Energi ini kuat dan bercahaya. Namun, cahaya selalu menciptakan bayangan. Ketika ada anggota keluarga yang belum selesai dengan luka batinnya sendiri, cahaya itu bisa terasa menyilaukan. Dari sinilah muncul gesekan gaib yang sulit dijelaskan secara kasat mata. Namun perlu digarisbawahi, alasan gaib bukan berarti kutukan atau nasib buruk permanen. Dalam filosofi Jawa, ujian adalah cara semesta menaikkan derajat seseorang. Jiwa yang ditempa melalui luka akan menjadi lebih bijaksana. Energi yang mampu bertahan dari tekanan akan menjadi matang. Jadi, ketika weton pahing merasa sering disakiti keluarga, bisa jadi itu bukan tanda kelemahan. Bisa jadi itu bagian dari proses pembersihan dan pendewasaan spiritual. Ia sedang menutup lingkaran karma lama agar generasi berikutnya tidak lagi memikul beban yang sama. Berat? Iya. Tidak adil? Mungkin terasa begitu. Tetapi dalam pandangan yang lebih luas, ini adalah perjalanan jiwa yang tidak semua orang mampu menjalaninya. Dan justru dari sinilah, kebangkitan pahing akan dimulai. Setelah memahami bahwa weton pahing kerap memikul beban batin dan bahkan disebut sebagai penetral energi keluarga, pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua luka itu sia-sia? Apakah penderitaan itu hanya tentang kesedihan tanpa akhir? Dalam filosofi Jawa, tidak ada ujian yang turun tanpa tujuan. Semakin besar tekanan yang diterima seseorang, semakin besar pula potensi kenaikan derajat yang sedang dipersiapkan untuknya. Dan disinilah letak rahasia besar weton pahing. Ia ditempa bukan untuk hancur, tetapi untuk naik kelas kehidupan. Orang pahing yang sejak kecil terbiasa disalahkan, diremehkan, atau kurang dihargai, tanpa sadar sedang membangun mental baja. Ia belajar mandiri lebih cepat. Ia belajar tidak menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan orang lain. Ia belajar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh pujian keluarga, tetapi oleh keteguhan hatinya sendiri. Luka demi luka membentuknya menjadi pribadi yang tahan banting. Ketika orang lain mungkin mudah menyerah karena kritik, pahing justru semakin kuat. Ketika dijatuhkan, ia diam-diam bangkit. Ketika difitnah, ia membalas dengan prestasi. Semua tekanan itu seperti palu yang menempa besi panas. Keras, menyakitkan tetapi justru membentuknya menjadi pedang yang tajam dan bernilai tinggi. Tidak sedikit kisah nyata menunjukkan bahwa banyak pemilik weton pahing justru mencapai kesuksesan setelah melewati fase konflik keluarga. Mereka membuktikan diri lewat kerja keras. Mereka membangun usaha dari nol. Mereka merantau dan berhasil. Bahkan, ada yang akhirnya menjadi penopang ekonomi keluarga yang dulu meragukannya. Yang menarik, ketika posisi mereka mulai mapan dan dihormati, sikap orang-orang yang dulu menyakiti sering berubah. Bukan karena pahing membalas, tetapi karena aura kematangannya semakin kuat. Ia tidak lagi bereaksi emosional. Ia menjadi tenang, bijak dan berwibawa. Energi dominannya berubah dari api yang menyala menjadi api yang menghangatkan. Inilah fase kenaikan derajat. Dalam ajaran Jawa disebut sebagai lulus ujian batin. Seseorang yang mampu melewati penghinaan tanpa menjadi pendendam, mampu disakiti tanpa menjadi kejam, dan mampu sukses tanpa menjadi sombong, itulah pribadi yang naik tingkat secara spiritual. Namun ada syaratnya. Jika pahing memilih berbalas dengan dendam dan kemarahan, energi positifnya bisa terhambat. Tetapi, jika ia memilih memperbaiki diri, menjaga hati dan fokus pada tujuan hidup, maka jalan rezekinya biasanya terbuka lebih luas. Ujian keluarga sering menjadi titik balik. Dari situlah ia sadar bahwa sandaran terkuat adalah dirinya sendiri dan Tuhannya. Dari situlah lahir keberanian untuk melangkah lebih jauh. Jadi, bagi weton pahing, penderitaan bukan akhir cerita. Itu adalah proses pembakaran yang mengubahnya menjadi pribadi yang lebih bercahaya. Dan saat waktunya tiba, cahaya itu akan bersinar lebih terang daripada semua bayangan masa lalu.
Setelah memahami karakter, ujian, dan alasan spiritual di balik perjalanan weton pahing, pertanyaan terpenting adalah, apakah semua ini bisa diubah? Apakah pahing harus selamanya menjadi pihak yang tersakiti? Jawabannya, tidak. Dalam filosofi Jawa, weton bukan vonis mutlak. Ia adalah peta energi. Dan peta bisa dibaca, dipahami, lalu diarahkan dengan kesadaran. Artinya nasib bukan untuk diterima mentah-mentah, tetapi untuk dikelola dengan kebijaksanaan. Langkah pertama bagi pahing adalah menyadari nilai dirinya. Selama ini, banyak pahing terlalu sibuk mengalah dan berkorban hingga lupa menghargai dirinya sendiri. Ia merasa harus selalu kuat, selalu memberi, selalu memahami orang lain. Padahal, menjaga diri sendiri juga bagian dari tanggung jawab hidup. Mengubah nasib dimulai dari berhenti menganggap diri sebagai korban. Langkah kedua adalah belajar menetapkan batas. Mengalah bukan berarti membiarkan diri disakiti terus-menerus. Dalam ajaran Jawa ada konsep topo seliro atau tenggang rasa. Tetapi tetap ada prinsip eling lan waspodo, ingat dan waspada. Pahing perlu belajar berkata cukup. Menghormati keluarga bukan berarti membiarkan harga diri diinjak. Langkah ketiga adalah memperkuat spiritualitas. Energi pahing yang kuat perlu diarahkan dengan doa, ibadah, dan ketenangan batin. Ketika batin tenang, aura yang keluar pun berubah. Orang lain akan merasakan wibawa yang berbeda. Bukan lagi energi yang mudah dipancing konflik, tetapi energi yang stabil dan matang. Semakin ia mendekat pada Tuhan, semakin ringan beban yang terasa berat. Langkah keempat adalah fokus pada peningkatan diri. Daripada sibuk memikirkan siapa yang menyakiti, lebih baik membangun kualitas diri, ilmu, keterampilan, dan finansial. Ketika pahing berkembang, ia tidak lagi terjebak dalam lingkaran drama lama. Kesuksesan bukan untuk membalas, tetapi untuk membuktikan bahwa ia mampu bangkit. Dan yang terakhir, belajar memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan adalah melepaskan beban dari hati sendiri. Dendam hanya akan mengikat energi negatif lebih lama. Ketika pahing mampu memaafkan dengan tulus, ia memutus rantai karma yang selama ini membelitnya. Ingat, pahing bukan dilahirkan untuk menjadi korban selamanya. Ia dilahirkan sebagai jiwa kuat yang punya potensi besar. Ujian keluarga hanyalah bagian dari proses pembentukan. Jika ia mampu menjaga hati, menetapkan batas, dan terus bertumbuh, maka perlahan nasibnya akan berubah. Karena sejatinya, kekuatan terbesar pahing bukan pada kerasnya watak, melainkan pada kemampuannya bangkit setiap kali terluka. Dan ketika ia sadar akan kekuatannya sendiri, disitulah takdir mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Jika kamu adalah weton pahing dan selama ini merasa paling sering disakiti oleh keluarga sendiri, semoga setelah menonton pembahasan ini, hatimu menjadi lebih tenang. Ingatlah, tidak semua luka adalah hukuman. Kadang itu adalah proses pembentukan agar jiwamu menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih matang daripada sebelumnya. Ujian bukan tanda bahwa kamu lemah, justru bukti bahwa kamu dipercaya mampu melewatinya. Jangan biarkan sakit hati mengubahmu menjadi pribadi yang penuh dendam. Jadikan pengalaman itu sebagai bahan bakar untuk tumbuh, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetaplah rendah hati saat berhasil, tetaplah tegar saat diuji. Karena pada akhirnya, yang menentukan masa depanmu bukan perlakuan orang lain, tetapi sikapmu dalam meresponsnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman atau saudaramu yang lahir di Pahing. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam budaya dan tetap bijaksana.